Oke, di sini ada klasifikasi jamur. Jamur diklasifikasikan berdasarkan struktur reproduksi, cara hidup, dan karakteristik lainnya. Berikut adalah beberapa kelas utama dalam kingdom fungi. Zygomicota. Ciri-cirinya, jamur ini menghasilkan spora dalam struktur yang disebut sporadium dan membentuk zigospora saat reproduksi seksual. Contoh, Rhizopus stolonifer atau jamur roti dan mucor. Habitatnya biasanya ditemukan di tanah atau pada makanan. Yang kedua ada Ascomycota atau jamur kantung. Ciri-cirinya menghasilkan spora dalam kantung kecil yang disebut ascus selama reproduksi seksual. Banyak yang dapat berproduksi secara aseksual dengan menghasilkan konida. Contoh, Saccharomyces cerevisiae atau ragi roti. Perannya itu berperan dalam fermentasi, produksi antibiotik, serta yang menjadi patogen tanaman. Yang ketiga ada Basidiomycota atau jamur basidium. Ciri-cirinya memiliki struktur yang disebut basidium yang menghasilkan spora selama reproduksi seksual. Contoh, jamur merang, jamur kuping, dan jamur payung. Perannya banyak spesies yang dapat dimakan, beberapa bersifat parasit pada tanaman seperti karat dan jelaga. Yang keempat ada Chytridiomycota. Ciri-cirinya, jamur ini memiliki spora yang bergerak dengan flagella dan biasanya hidup di lingkungan perairan atau tempat lembab. Contoh, Bacterium yang menyebabkan penyakit pada amfibi. Perannya, beberapa berperan sebagai dekomposter, sementara yang lain bersifat parasit pada hewan atau tanaman. Klasifikasi jamur. Jamur diklasifikasikan berdasarkan struktur reproduksi, cara hidup, dan karakteristik lainnya. Berikut adalah beberapa kelas utama dalam kingdom fungi. Glomeromycota. Ciri-ciri, kebanyakan anggota kelas ini bersimbiosis dengan akar tanaman dalam hubungan yang disebut mycorrhiza albuscular. Contoh, jamur mycorrhiza yang hidup pada akar tanaman meningkatkan penyerapan nutrisi. Peran sangat penting dalam ekosistem karena mendukung pertumbuhan tanaman. Deuteromycota. Ciri-ciri, dikenal sebagai jamur tidak sempurna karena tahap reproduksi seksualnya belum diketahui. Contoh, Trichophyton, penyebab penyakit kulit, dan Candida albicans, penyebab infeksi jamur pada manusia. Peran ada yang menguntungkan seperti penicillium untuk antibiotik, namun beberapa juga bersifat patogen bagi manusia dan hewan. Setiap kelas ini memiliki peran ekologi dan ekonomi yang berbeda, baik sebagai pengurai, patogen, atau penghasil zat bermanfaat. Peran jamur bagi kehidupan hewan menguntungkan. Jamur memiliki peranan yang beragam, baik menguntungkan maupun merugikan bagi hewan. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Simbiosis jamur seperti mycorrhiza membantu akar tanaman menyerap nutrisi yang pada gilirannya mendukung hewan herbivora yang mengandalkan tanaman untuk makanan. 2. Sumber pangan jamur merupakan sumber makanan bergizi bagi banyak hewan termasuk manusia. 3. Penguraian jamur. Berperan dalam proses dekomposisi, membantu menguraikan bahan organik dan mendaur ulang nutrisi ke dalam ekosistem. 4. Obat-obatan. Beberapa jamur menghasilkan senyawa yang digunakan dalam obat-obatan yang dapat bermanfaat bagi hewan dalam pengobatan penyakit. Peran jamur bagi kehidupan hewan yang merugikan. Peranan jamur dalam ekosistem sangat kompleks dan dampaknya bisa berbeda tergantung pada konteks lingkungan dan interaksi spesies. 1. Penyakit. Beberapa jamur patogen dapat menyebabkan infeksi dan penyakit pada hewan seperti jamur penyebab kandidiasis. 2. Toksisitas. Beberapa jamur menghasilkan racun yang dapat mengakibatkan keracunan jika dimakan oleh hewan, termasuk manusia, Amanita phalloides, dan Amanita virosa. Adalah sebagian dari jenis jamur beracun. Jamur Amanita phalloides merupakan salah satu jamur paling beracun dari jenis jamur payung. 3. Persaingan jamur.
Jamur dapat bersaing dengan mikroorganisme lain dalam ekosistem yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya bagi hewan. Peran jamur bagi kehidupan manusia yang menguntungkan. Peranan jamur dalam ekosistem sangat kompleks dan dampaknya bisa berbeda bergantung pada konteks lingkungan dan interaksi spesies. 1. Sumber makanan. Beberapa jenis fungi dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan. Sebagai contoh, jamur tiram, Agaricus bisporus, dan jamur shiitake, Lentinula edodes adalah fungi yang sering digunakan dalam masakan. 2. Obat-obatan. Fungi memiliki sifat obat dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional. Sebagai contoh, jamur Ganoderma memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memiliki sifat-sifat inflamasi. 3. Industri. Dalam industri, jamur digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman. Sebagai contoh, ragi Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam pembuatan roti, bir, dan anggur. Selain itu, digunakan dalam produksi enzim, antibiotik, dan bahan pewarna alami. 4. Penelitian studi. Fungi juga menjadi objek penelitian dan studi di bidang biologi dan ilmu lainnya. Mereka digunakan sebagai model organisme untuk mempelajari berbagai proses biologis seperti reproduksi, interaksi dengan lingkungan, dan evolusi. Peran jamur bagi kehidupan manusia yang merugikan. Namun selain bermanfaatnya jamur bagi kehidupan manusia, jamur juga dapat merugikan bagi manusia. Beberapa jamur dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti jamur kaki, sitoplasmosis atau penyakit pada paru-paru, dan infeksi organ kelamin wanita. 1. Jamur golongan Deuteromycetes sering menimbulkan penyakit kulit yang disebut dermatomycos. Yang kedua, pneumonia carini, penyebab penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Yang ketiga, Candida sp, itu penyebab keputihan dan sariawan pada manusia. Yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah dermatomycos, penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur golongan Deuteromycetes. Oke, di sini adalah soal yang pertama. Soalnya itu jelaskan perbedaan utama antara Basicomycota dan Ascomycota dalam hal reproduksi dan struktur tubuhnya. Ada yang ingin menjawab? Saya. Ya, silakan jawabannya. Jawabannya yang B. Oke, benar. Jawabannya yang B. Pembahasannya, Basidiomycota menghasilkan spora dalam struktur yang disebut basidium, sedangkan Ascomycota menghasilkan spora dalam struktur yang disebut ascus. Ini adalah perbedaan utama dalam klasifikasi jamur-jamur tersebut. Oke, soal nomor 2. Jamur yang menghasilkan spora dalam kandung kecil yang disebut ascus termasuk dalam filum A. Zygomycota, B. Basidiomycotascus, C. Cryptidiomycota, D. Ascomycota, E. Glomeromycota. Ada yang ingin menjawab? Saya. Jawabannya D. Ascomycota. Oke, benar. Jawabannya D, yaitu penjelasannya jamur dalam filum Ascomycota menghasilkan spora yang disebut ascospora di dalam struktur yang disebut ascus. Jamur ini juga dikenal sebagai jamur kantung karena struktur reproduksi mereka berupa kantung. Soal nomor 3, jamur penicillium sering digunakan untuk membuat antibiotik, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan pada makanan. Jamur ini menghasilkan spora dalam struktur yang disebut conidia dan tidak memiliki tubuh buah besar. Berdasarkan ciri-cirinya, penicillium termasuk dalam A. Ascomycota, B. Deuteromycota, C. Zygomycota, D. Basidiomycota, E. Glomeromycota.
Ada yang bisa menjawabnya? Saya. Jawabannya B. Deuteromycota. Ya, benar. Karena penicillium termasuk dalam kelompok Deuteromycota, yaitu kelompok jamur yang tidak diketahui bentuk reproduksi seksualnya. Mereka seringkali disebut sebagai jamur imperfect karena belum ditemukan saksi seksual dalam siklus hidupnya. Soal nomor 4. Jamur di samping merupakan jenis jamur: A. Patogen, B. Salmonella, C. Parasit, D. Galerina spp, E. Amanita muscaria. Ada yang menjawab? Saya. Jawabannya C. Parasit. Jawabannya benar, C. Penjelasannya, jamur yang mendapatkan nutrisi dari makhluk hidup lain atau inang dengan cara menembus pertahanan inang dan menyerap sitoplasma hidup. Soal nomor 5. Jamur mycorrhiza membantu tanaman dalam menyerap nutrisi dari tanah. Bagaimana hal ini berdampak pada hewan herbivora yang bergantung pada tanaman untuk makanan? A. Tanaman menjadi lebih cepat tumbuh dan lebih banyak menghasilkan buah dan dikonsumsi hewan herbivora. B. Tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan hama sehingga hewan herbivora dapat lebih sedikit makanan. C. Tanaman lebih menyerap air yang menyebabkan hewan herbivora kelebihan cairan. D. Tanaman menjadi lebih sehat dan tumbuh subur sehingga menyediakan lebih banyak pangan bagi hewan herbivora. E. Tanaman mengandung lebih banyak racun yang membuat hewan herbivora lebih terlindungi. Ada yang mau menjawab? Saya. Jawabannya D. Jawabannya D. Tanaman lebih sehat dan tumbuh subur sehingga menyediakan lebih banyak pangan herbivora bagi hewan herbivora. Penjelasannya, jamur seperti mycorrhiza membantu akar tanaman menyerap nutrisi yang pada gilirannya mendukung hewan herbivora yang mengandalkan tanaman untuk makanan. Soal nomor 6. Beberapa jamur menghasilkan racun yang dapat mengakibatkan keracunan jika dimakan oleh hewan, termasuk manusia. Jenis jamur apakah yang beracun? A. Jamur shiitake, B. Jamur tiram, C. Amanita phalloides, D. Jamur shimeji, E. Jamur enoki. Ada yang menjawab? Saya. Jawabannya C. Jawabannya C. Amanita phalloides. Pembahasannya, jamur Amanita phalloides merupakan salah satu jamur paling beracun dari jenis jamur payung. Racunnya dapat menyebabkan iritasi, rasa sakit yang parah, serta kerusakan pada mata dan kulit. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Manakah pernyataan berikut yang tidak termasuk peran positif fungi bagi manusia? Yang A. Digunakan dalam pembentukan roti dan minuman beralkohol. B. Menjadi sumber makanan yang kaya nutrisi. C. Menyebabkan penyakit kulit serta kurap dan panu. D. Membantu dalam proses pembuatan antibiotik. Yang E. Sebagai penyebab penyakit kaki anak. Ada yang menjawab? Saya menjawab, jawabannya C. Ya, betul. Jawaban yang C. Pilihan C menggambarkan peran negatif fungi, bukan positif. Fungi yang menyebabkan penyakit kulit seperti kurap dan panu bersifat parasit pada manusia. Pilihan A, B, dan D menunjukkan peran positif fungi dalam kehidupan manusia. Oke, lanjut soal nomor 8. Seorang petani menemukan jamur tumbuh pada cabainya. Dari jawaban di bawah ini, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan petani tersebut untuk mengatasi masalah ini? Yang A. Membiarkan jamur tumbuh karena dapat membantu menyuburkan tanah. B. Membakar semua tanaman cabai yang terkena jamur. C. Menggunakan pestisida kimia untuk membunuh jamur. Yang D. Memisahkan tanaman yang terkena jamur dan mengkonsultasikannya dengan ahli pertanian. Yang E. Menjawab tanaman cabai yang terkena jamur kepada konsumen. Ada yang ingin menjawab? Saya menjawab, jawabannya D. Ya, betul. Jawaban yang D adalah memisahkan tanaman yang terkena jamur dan mengkonsultasikannya dengan ahli pertanian adalah langkah yang paling bijaksana. Dengan begitu, petani dapat mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi masalah jamur pada tanaman cabainya tanpa merusak lingkungan dan keselamatan. Soal nomor 9. Beberapa jenis jamur dapat membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan serangga. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan manfaat hubungan simbiosis ini bagi serangga? A. Jamur menyediakan tempat tinggal yang aman bagi serangga. B. Jamur membantu serangga dalam mencari makanan. C. Jamur menghasilkan zat yang menarik
perhatian serangga betina. D. Jamur membantu serangga dalam mencerna makanan yang sulit dicerna. E. Semua jawaban di atas benar. Ada yang mau menjawab? Saya mau jawab. Jawabannya E. Ya, jawabannya E. Semua jawaban di atas benar. Semua pilihan di atas dapat menjadi manfaat hubungan simbiosis mutualisme antara jamur dan serangga. Jamur dapat menyediakan nutrisi tambahan, tempat tinggal, atau bahkan membantu serangga dalam proses reproduksi. Soal nomor 10. Gambar di samping penderita kurap atau tinea. Jamur golongan apa yang paling mungkin menyebabkan penyakit pada kaki orang tersebut? A. Ascomycota. B. Bacilli mycota. C. Zygomycota. D. Cryptrichomycota. E. Deuteromycota. Ada yang mau menjawab? Saya mau menjawab. Jawabannya E. Ya, jawabannya adalah E. Deuteromycota. Dan jamur golongan Deuteromycota sering menyebabkan penyakit kulit, termasuk kurap atau tinea. Dalam teks disebutkan bahwa jamur golongan Deuteromycota sering menyebabkan penyakit kulit yang disebut dermatomycosis. Selain itu, gambar yang kamu lihat menunjukkan gejala khas kurap, seperti kulit yang mengelupas dan pecah-pecah di antara jari-jari kaki.